そんな。坂道。Hai para pecinta film, sudah lama kita nggak bahas alur film live action dari anime nih. Nah kali ini kita bakalan ceritakan alur film yang berjudul Yowamushi Pedal. Pecinta anime pasti sudah tahu film ini nih. Ya, film yang dirilis pada tahun 2020 kemarin ini merupakan live action dari anime dengan judul yang sama. Menceritakan tentang seorang pria culun tapi menginspirasi. Berkat kerja kerasnya yang pergi ke sekolah menggunakan sepeda ibu-ibu dengan jarak 90 km, ditambah jalur tanjakan yang ekstrim, membuat kekuatan kakinya seimbang dengan para atlet sepeda balap, bahkan melebihinya. Dan pastinya, di sini ada Kana Hashimoto juga nih, gadis imut yang selalu bikin saya senyum-senyum sendiri. Hehe. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Dimulai dengan seorang pria yang pergi ke sekolah menggunakan sepeda ibu-ibunya dan melewati jalur tanjakan pegunungan. Ia selalu menikmati perjalanannya itu dengan satu nyanyian. Shime, shime, shime. Ya putri-putri gitulah. Mungkin ia berharap bisa mendapatkan seorang putri di tengah jalan. Putri jalanan. Jadi lupa bilang kalau namanya itu Onoda Sakamichi. Saat sampai di kelas, Onoda sangat senang melihat ada ekskul penelitian anime. Karena tujuannya sekolah di sana karena hal itu. Tapi masalahnya, ekskul itu sudah ditangguhkan karena peminatnya sangat kurang. Ekskul itu bisa kembali jika Onoda bisa mendapat 5 orang yang ingin bergabung. Tapi masalahnya, sejak SMP ia tidak pernah memiliki teman. Sebelum pulang, seorang gadis yang bernama Kanzaki menghampirinya. Ia bingung mendengar Onoda pulang hanya dengan sepeda, sedangkan jarak dari sekolah ke rumahnya itu sangat jauh. Esok harinya, seorang atlet sepeda balap bernama Imaizumi juga dibuat bingung melihat Onoda yang menaiki jalur tanjakan curam hanya menggunakan sepeda ibu-ibu. Saat sampai di sekolah, Onoda memikirkan bagaimana ia bisa mendapat teman untuk mengembalikan ekskul penelitian anime. Tiba-tiba Imaizumi menghampirinya dan mengajak Onoda untuk bertanding di tanjakan sebelumnya. Di sini terlihat bahwa Imaizumi merupakan pria yang populer. Kanzaki yang melihat mereka benar-benar terlihat senang untuk ikut campur dalam urusan mereka. Karena hal itu, Kanzaki mengajak Imaizumi masuk ke ekskul penelitian anime jika ia kalah dalam pertandingan nanti. Maka pertandingan pun dimulai dengan jalur yang sudah ditentukan oleh Kanzaki. Dan Onoda dipersilahkan melaju duluan selama 15 menit. Setelah itu baru Imaizumi mengejarnya. Dengan penuh semangat Onoda melaju di lintasan. 15 menit berlalu dan Imaizumi benar-benar cepat mengejarnya. Tanpa terasa ia sudah mengejar Onoda, bahkan menyelipnya. Namun hal itu tidak menghilangkan semangat Onoda. Ia terus mengayuh pedalnya. Karena ia sadar bahwa saat itu ia benar-benar merasa senang bersepeda berdua. Walaupun pada akhirnya ia kalah dari Imaizumi. Tapi Onoda benar-benar merasa senang. Dan sampai di sini, Kanzaki benar-benar tahu potensi yang dimiliki Onoda. Walaupun Onoda tidak memiliki pengalaman dalam balapan sepeda. Hari itu pun berlalu, dan hari baru dimulai. Di sini terlihat sepeda Onoda telah di-upgrade dengan menambah gigi depan di pedalnya. Sepeda itu pun menarik perhatian seorang atlet sepeda yang bernama Naruko. Ia menilai bahwa Onoda memiliki sepeda yang bagus. Di sisi lain, Imaizumi pergi ke toko sepeda di mana toko itu milik ayahnya Kanzaki, dan di sana juga ada bengkel sepedanya.
Imaizumi tahu bahwa sepeda Onoda itu ternyata telah di-upgrade oleh Kanzaki. Imaizumi mulai sadar bahwa Onoda benar-benar berpotensi dalam balapan sepeda. Dan saat pulang sekolah, tanpa sengaja Onoda melihat para atlet sepeda sedang latihan. Hal itu mulai menggerakkan hatinya. Ternyata si Naruko juga satu sekolah dengan Onoda. Dan ia juga atlet sepeda di sana. Ia seorang sprinter, pembalap yang jago dan sangat cepat dalam jalur lurus. Di sini Naruko mengajak Onoda untuk masuk ke dalam ekskul sepeda balap. Akhirnya ia bergabung di sana bersama Naruko dan Imaizumi. Para senior mereka langsung menguji mereka yang baru bergabung dalam balapan dengan jarak 60 km. Dan mereka yang tidak memiliki potensi langsung tidak diikutkan dalam anggota tersebut. Saat ingin memulainya, senior mereka merasa Onoda tidak memiliki potensi untuk balapan sehingga ia langsung dihentikan. Namun tanpa disadari, Kanzaki datang bersama ayahnya dan membawakan sepeda balap untuk Onoda. Kanzaki dan ayahnya sudah tahu bahwa Onoda memiliki potensi dalam balapan di tanjakan. Walaupun tertinggal jauh, tapi bagi Onoda tidak masalah untuk hal itu. Tapi para senior mereka masih belum melihat potensi yang besar pada Onoda. Seniornya memaksa Onoda untuk menambah kayuhannya sebanyak 30 putaran. Hal itu jarang terjadi, karena para pembalap biasanya hanya menambahkan 10 putaran saja. Dan hal itu membuat Naruko dan Imaizumi dibuat kaget dengan kemunculan Onoda yang mengejar mereka. Maka mereka langsung menambah kecepatan. Tapi Naruko mendapat masalah. Karena ia seorang sprinter, maka kelemahannya di jalur tanjakan, sehingga ia tertinggal dari Imaizumi dan Onoda. Tapi sebelum tertinggal, Naruko memberikan teknik rahasia kepada Onoda. Di posisi teratas hanya ada Imaizumi dan Onoda, dan sebelum garis finish, Imaizumi mengubah tekniknya dengan teknik menari. Ia pun langsung melaju dengan cepat. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Onoda, karena ternyata teknik rahasia yang diberikan Naruko kepadanya itu adalah teknik yang sama. Onoda pun bisa mengejar Imaizumi, sehingga balapan mereka benar-benar menarik. Dengan seluruh kemampuannya, Onoda benar-benar berhasil melawan Imaizumi karena ia yang pertama menyentuh garis finish. Tapi setelah itu Onoda langsung kehabisan tenaganya. Kanzaki dan para seniornya Onoda telah sadar dengan kemampuan yang dimiliki Onoda. Bahkan keesokan harinya Kanzaki memujinya. Padahal saat itu kaki Onoda terasa sangat sakit akibat balapan sebelumnya. Naruko saja tidak masuk sekolah hari itu karena mungkin juga kesakitan. Dan setelah itu Imaizumi menemui seniornya. Ia ditugaskan untuk menyatukan anggotanya karena ia yang menjadi pemenang sebelumnya. Hal itu karena Onoda terjatuh. Di sisi lain Naruko sangat menyesal karena ia telah kalah dari Imaizumi. Ia akan berlatih lebih keras. Para senior mereka telah memilih para anggota yang akan ikut dalam lomba penyisihan balap sepeda sebelum balapan di kejuaraan nasional. Tapi mereka masih kekurangan satu anggota. Sebelum babak penyisihan itu dimulai, para senior melatih Naruko dan yang lainnya dalam berpasangan. Singkat cerita, senior mereka memutuskan untuk memasukkan Onoda dalam lomba babak penyisihan itu. Di sini terungkap bahwa ternyata dulunya Imaizumi pernah kalah di dekat garis finish. Karena itu Imaizumi sampai sekarang masih ragu akan keberhasilannya. Namun setelah bertemu dengan Onoda yang culun tapi ia memiliki tekad yang kuat, Imaizumi mulai mengerti alasan ia bisa menjadi pembalap sepeda. Maka perlombaan babak penyisihan akan dimulai.
Sekolah lain memiliki pembalap yang terkenal sangat cepat bernama Fudo. Itu akan menjadi lawan yang sulit bagi Imaizumi. Karena tidak memiliki pengalaman, Onoda benar-benar merasa gugup di sini. Tapi seniornya menegaskan bahwa mereka itu bekerja dengan tim. Maka dengan percaya diri, Onoda mengikuti perlombaan. Saat baru dimulai, beberapa orang mengatakan bahwa Fudo sebenarnya sedang cedera. Sampai saat ini bagian sprinter, senior Naruko maju ke depan dengan sangat cepat. Dan Naruko harus menarik timnya yang lain sejauh 50 km. Di mana posisi paling depan ini akan sangat menguras tenaga, karena ia yang harus membelah angin. Jurus membelah angin. Dengan sekuat tenaga Naruko menarik timnya. Setelah itu bagian climber. Di sini senior Onoda yang akan menarik timnya. Bagian climber ini adalah bagian pembalap yang ahli di jalur tanjakan. Setelah itu giliran Onoda yang ditugaskan untuk menarik Imaizumi di bagian jalur tanjakan yang paling curam. Walaupun sulit, tapi Onoda senang mendengarnya karena itu pertama kali ia mendapat tugas. Tapi masalahnya, Onoda tertinggal jauh dari timnya karena ia terjatuh. Tambah timnya yang lain diganggu oleh tim Fudo. Namun dengan semangat yang diberikan oleh Kanzaki kepada Onoda, 上りで100人抜きなさい。 dengan penuh semangat Onoda melaju dengan cepat mengejar timnya. Saat itu Fudo langsung melaju sangat cepat meninggalkan timnya. Hampir saja Imaizumi juga ikutan, tapi ditahan oleh seniornya. Tanpa disangka Onoda benar-benar bisa mengejar timnya, bahkan bisa melaju lebih cepat dari yang lain. Maka ia bisa menarik Imaizumi untuk mengejar Fudo. Dengan seluruh kemampuannya, Onoda benar-benar bisa menarik Imaizumi sampai batasnya. Kini pertarungan hanya tertinggal antara Imaizumi dengan Fudo. Imaizumi tidak ingin kejadian di masa lalunya terulang kembali, sehingga ia benar-benar bekerja keras melaju lebih cepat dari Fudo. 勝者は空を仰ぎ見。それを仰ぎ見れるのは Akhirnya mereka menang. Semua tim mereka sadar bahwa Onoda bisa diandalkan. Tapi pada akhirnya Kanzaki lah yang tersenyum. Aku juga ikutan. Selesai. Aku harap nanti bakalan ada kelanjutannya saat mereka di kejuaraan nasional. Pasti bakalan seru. Dan sampai jumpa lagi.